Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Hari ini Kamis 27 Oktober 2022. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pagi bagi kita bersama terdapat dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan yang terkasih, banyak orang memiliki konsep berpikir bahwa ketika ia menjadi percaya kepada Yesus atau ketika ia beriman kepada Yesus, maka hidupnya akan baik-baik saja, ia hidup tanpa masalah, ia hidup tanpa pergumulan, ia hidup tanpa persoalan. Dan ketika ia mengalami masalah, ketika ia mengalami pergumulan dan persoalan hidup, maka ia akan menjadi kecewa. Ia akan menjadi marah kepada Allah. Ia merasa bahwa Allah tidak adil. Ia merasa bahwa Allah meninggalkan, tidak mendengar, dan lain sebagainya. Karena konsep berpikir yang salah demikian. Sehingga saya mau katakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita beriman kepada Yesus, itu tidak berarti bahwa hidup kita akan selalu baik-baik saja, aman, tanpa masalah dan pergumulan. Karena ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, pergumulan, permasalahan, persoalan itu pasti ada dan tidak terkecuali bagi kita yang percaya dan beriman kepada Ia. Jemaat Tuhan yang terkasih, Rasul Paulus adalah contoh nyata seorang yang percaya tetapi tidak lepas dari penderitaan, dari kesulitan-kesulitan hidup. Dalam pelayanan yang ia lakukan, ia tidak selalu diterima. Kadangkala ia ditolak, kadangkala ia mendapatkan banyak ancaman dan lain sebagainya. Tetapi di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, Paulus tetap meyakini bahwa Allah ada dan selalu setia. Dan di tengah keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, Paulus tetap mampu menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Bagian dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus pada pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang keempat dikatakan, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Artinya, Paulus sadar betul bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah adalah Allah yang selalu menghibur, dan penghiburan yang telah didapat oleh Rasul Paulus pun dipakai oleh ia untuk menghibur orang-orang atau jemaat Tuhan yang juga mengalami banyak penderitaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam bagian ini kita mau belajar bahwa hidup kita sebagai orang percaya tidak lepas dari pergumulan dan permasalahan. Tetapi satu hal yang kita yakini, Allah ada dan Ia setia. Demikian pun bagi kita yang sudah mengalami Tuhan lewat belas kasihan yang luar biasa, lewat penghiburannya yang luar biasa, mari kita juga boleh bagikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita juga dikuatkan lewat pengalaman, lewat kesaksian hidup kita yang telah mengalami Tuhan. Diberkati kita melalui firman-Nya,
Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Kami menyatakan ungkapan syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Atas cinta Tuhan yang selalu ada dan nyata, kami rasakan dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Meskipun kami sadar bahwa hidup kami tidaklah selalu berbicara tentang hal yang indah dan baik-baik saja, tetapi satu hal yang kami yakini bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang setia. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang selalu ada, yang penuh dengan belas kasihan dan setia untuk terus memberikan penghiburan dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami yang tidak selalu indah dan baik-baik saja. Tuhan terkasih, kami mau percayakan hidup dan keberadaan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kami memohon Engkau menolong kami. Kami memohon Engkau memampukan kami agar hari-hari yang boleh kami jalani di sepanjang hari ini adalah hari-hari yang menyukakan hati Tuhan, yang juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.